Komunitas Kopi Sinergi ingin menjajakan, menyediakan, dan memaparkan kepada kawan-kawan Bapak Ibu yang ada di sini, dan kami membuka juga bagi siapa saja yang ingin menanyakan tentang apa saja innovation tentang kopi, kami akan menjelaskan. Bapak, abang-abang dari kementerian juga boleh menanyakan. Siapa tahu juga kopi Samosir belum pernah dicicipin sebelumnya dengan cara yang demikian. Oke, langsung saja. Saya Ruba Franklin Selain, owner Kopi Koba, dan yang akan mendemonstrasikan penyeduhan dengan cara P60 adalah Bang Gas Manurung, owner dari Alusi Kopi. Jadi yang perlu diperhatikan dalam menyeduh memakai P60 atau P60 dripper adalah harus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah filter. Boleh diperhatikan jika ingin mengetahui. Yang pertama, skala medium to coarse, atau kita bisa memiliki angka skalanya tersendiri tergantung grinder masing-masing. Jadi sebelum kita menyeduh, kita harus melakukan flushing, namanya bahasa Bataknya mencuci kertas filter, supaya apa? Aroma kertas dari kertas filternya tidak terasa nanti ketika mencicipin kopinya. Banyak metode yang bisa dalam flushing, tapi kita dalam bahasa sederhananya hanya sekedar menyiram, meratakan, dan juga akan membersihkan servernya tersendiri. Setelah melakukan flushing, tentu saja kita akan memasukkan di bubuk kopi dengan timbangan yang sudah ditimbang tadi. Nah, dalam seduh manual kita mengenal perbandingan atau rasio. Ada dalam skala yang kali ini adalah 1:15. Dengan perbandingan analoginya seperti ini. Ketika biji kopi atau bubuk kopi beratnya 10 gram, berarti airnya sekitar 150 gram. Jadi 1 gram kopi dibandingkan dengan 15 gram air. Pada saat ini kita 30 gram kopi berarti sekitar 450 gram air. Lancar sekali matematika kami. Makanya barista juga nilai matematikanya harus tinggi. Penghitungannya nggak boleh lupa. Nah, yang pertama dilakukan ketika menyeduh adalah melakukan blooming. Blooming metodenya adalah mohon maaf, BK 11.15 mohon digeser sebentar, ada yang mau lewat. 11.15. Oke. Blooming dilakukan untuk mengeluarkan karbon dioksida karena biji kopi itu dipanggang atau disangrai supaya gas karbon dioksidanya tidak menggembungkan perut saudara-saudara sekalian. Jadi tidak lagi ada alasan, aduh setelah minum kopi itu kok jadi gembung ya perutku, kok jadi sakit ya, asam lambung kok naik. Jadi ini nggak akan pernah lagi karena kita sudah memperhatikan persistensinya seperti itu. Setelah melakukan blooming selama 30 detik, standarisasi internasionalnya SKA, kita melakukan pouring. Yang pertama, banyak metode di sini, tapi kita akan melakukan hanya 3 kali pouring. Melalui pertimbangannya, beratnya ada yang melakukan 30%, 40% ke 30% lagi, banyak tergantung saudara-saudara yang mau ikutin pertama. Yang mau bagaimana kita ikutin boleh dilaksanakan. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah blooming. Kali ini sesuai dengan apa tadi, Abang Bang Gas Manurung akan melakukan 3 kali pouring nanti untuk P60 yang akan kita sajikan. Perlu diketahui, kopi ini adalah kopi Samosir yang diproses secara natural proses ya Bang. Natural proses yang dimana notes itu akan sangat kaya sekali nanti. Ada rasa jeruk nipis, notes ini jeruk nipis, ada juga gula aren, ada juga coklat juga terkadang bisa kita cicipin di sini. Tetapi itu hanya bisa didapat jika kita membiasakan menikmati kopi yang asli Arabica. Jika kita masih menyeduh kopi yang bercampur adalah itu akan bisa membantu kita dalam menaikkan cita rasa
atau indera rasa kita dalam mencicipi kopi yang premium. Kenapa P60 ini sangat digandrungi oleh barista? Selain karena sederhana dalam hal penyajian, ketika menung airnya si barista juga terlihat keren sebenarnya. Jadi tingkat kegantengannya itu 75% akan naik ketika menuangkan airnya. Dari komunitas sinergi sembari di Puring ini, sekali sembari hidup, kami mengeluarkan produk kopi Samosir Jazz Fest yang hanya akan dikeluarkan sekali setahun. Ini kopi ini tidak akan pernah kita beli lagi setelah event ini, dan akan bisa kita beli di event berikutnya dengan rasa yang berbeda. Jadi batch-nya akan berbeda. Jadi bagi siapa saja yang penasaran ingin mencicipi kopi yang hanya bisa dikeluarkan di event ini, boleh ditanyakan langsung. Jangan tanya tentang harga, karena harga tidak menentukan rasa. Yang menentukan rasa itu adalah kesepakatan kita berdua. Terima kasih. Oke, bagi siapa yang ingin mencicipi hasil seduhan P60 oleh barista kami Bang Banggas Manurung, boleh mendekat ke booth bar kami, dan ini gratis karena tidak dipungut iuran tuh, nggak masalah, datang aja. Oke kawan-kawan yang mau, bapak ibu juga nggak masalah. Jadi perlu saya beritahukan kepada ibu-ibu, kopi yang diseduh dengan P60 bisa membantu dalam program diet Anda. 90% sudah terbukti, 10%-nya tergantung konsistensi. Jadi ketika kita meminum ini pagi hari, kita akan merasa lebih nyaman perutnya. Iya. Karena di sini ada kadar gula yang bisa menambah metabolisme tubuh kita sebenarnya. Jadi tidak salah meminum kopi asal diseduh dengan cara yang benar. Oke. Bagi ibu-ibu saya berikan lagi, daripada membeli obat-obat diet dari sana, dari sini, saya sudah membuktikannya. Saya langsing setelah minum kopi ini. Jadi ibu-ibu, ini betul dan sudah terbukti bahwasanya kopi yang diseduh secara P60 bisa menjadi membantu dalam memberhasilkan program diet Anda. Oh yang ini. Kan ada diet, saya langsing diet. Ada bisa makan, harus langsing ada. Minta nanti sama dia. Iya, Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, perlu kami jelaskan, kopi kami yang kami seduh ini berasal dari Salawandolo. Petaninya Bapak Patar Simbolo. Prosesnya yang kami seduh ini adalah proses natural. Kita ketahui Salawandolo itu ketinggiannya 1580 mdpl. Nah, kita ketahui juga semakin tinggi penanaman pohon kopi, cita rasanya semakin banyak. Jadi kami percaya ini juga petani kami ini udah kami edukasi juga masalah mulai dari budidaya, panennya, bahkan sampai penjemuran, sortasi. Nah, untuk penjemurannya ini yang dilakukan oleh Bang Oliver juga, ini dijemur di para-para, kurang lebih 45 hari dalam penjemurannya, dan di roasting di 170, dan finishnya di 10-15 detik. Dan ini level roastingnya di medium. Mungkin itu aja penjelasan tentang kopinya ini. Untuk taste tadi udah dikasih tahu oleh abang kami Ruba. After taste-nya tadi ada yang lemon, brown sugarnya juga. Untuk acidity-nya balance. Nah, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Kembali lagi kami umumkan, mana tahu coba dilihat STNK-nya, mobil plat BK 1113 menghalangi jalan keluar.